Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi tentang energi bebas sebagai fungsi pada sistem hubungan Maxwell. Ada 4 submateri yang akan kita bahas, yaitu penggabungan hukum 1 dan 2 termodinamika, energi dalam, hubungan Maxwell, dan sifat-sifat fungsi Gibbs. Baik, langsung aja. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang penggabungan hukum 1 dan 2 termodinamika. Diawali dengan hukum 1 termodinamika yang pada intinya membahas tentang kekekalan energi. Sedangkan pada hukum kedua pada intinya menyatakan kalau aliran kalor itu berarah dan tidak semua proses di alam itu bersifat reversible. Pada hukum 1 termodinamika ia memiliki rumus sebagai berikut. Nah, perubahan usaha pada sistem tertutup nilainya itu sama dengan hasil kali antara berkurangnya tekanan dengan perubahan volume. Karena proses reversible itu berlangsung pada sistem tertutup, maka persamaan dari perubahan usaha akan mensubstitusi persamaan hukum 1. Nah, sehingga persamaan ini akan menjadi seperti ini. Lalu, pada hukum 2, perubahan kalor ini memiliki nilai yang sama dengan hasil kali antara suhu dengan perubahan entropi. Nah, persamaan tersebut kita substitusi ke dalam hukum 1 termodinamika, sehingga hukum 2-nya ini menjadi seperti ini. Nah, hukum 1 dan 2 ini jika digabungkan akan memperoleh persamaan seperti ini. Hasil kali antara suhu dengan perubahan entropi merupakan substitusi dari hukum kedua. Sedangkan hasil kali antara berkurangnya tekanan dengan perubahan volume merupakan substitusi dari hukum pertama. Nah, lalu kita akan bahas tentang energi dalam. Jadi, energi dalam itu merupakan total energi yang dikandung dalam sebuah sistem. Ia tidak bisa diukur, atau tidak bisa ditentukan, tapi ia itu bisa perubahannya ini bisa kita ukur dengan mengukur kalor dan usaha yang timbul bila satu sistem itu bereaksi. Jadi, faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan energi dalam itu bisa berubah? Nah, sesuai dengan uraian yang tadi, maka energi dalam ini bisa berubah karena faktor kalor dan usaha. Jadi, ketika kalor dan usaha ini keluar atau masuk ke sistem, maka ia akan mengakibatkan perubahan pada energi dalam. Selanjutnya adalah tentang hubungan Maxwell. Nah, hubungan Maxwell itu merupakan hubungan yang berisi 4 persamaan diferensial yang bisa mendeskripsikan hubungannya dengan sumber-sumbernya. Nah, dari 4 persamaan tersebut sama-sama meliputi tekanan, entropi, suhu, dan volume. Nah, ini merupakan 4 persamaan yang ada pada hubungan Maxwell. Lalu, antara energi dalam, entalpi, Helmholtz, dan energi Gibbs itu sama-sama bersumber dari suhu, volume, entropi, dan tekanan. Nah, sedangkan energi Gibbs itu merupakan potensial termodinamika yang bisa digunakan untuk menghitung kerja reversible maksimum, khususnya pada sistem dengan suhu dan tekanan yang konstan. Lalu, apa pengaruh hubungan Maxwell terhadap energi Gibbs? Nah, jadi, pada hubungan Maxwell itu kan terdapat 4 persamaan. Nah, pada persamaannya itu, ia bisa menghitung energi Gibbs. Jadi, hubungan Maxwell itu berpengaruh untuk energi Gibbs sebagai penyedia persamaan yang bisa digunakan untuk menghitung energi bebas Gibbs. Berkaitan dengan energi Gibbs, maka energi Gibbs juga memiliki sifat fungsi Gibbs. Nah, karena energi Gibbs itu memiliki nilai yang sama dengan hasil pengurangan antara entalpi dengan hasil kali antara suhu dan entropi, maka ketika suhu, entalpi, dan entropi tersebut mengalami perubahan, energi Gibbs-nya juga akan berubah, sehingga persamaannya ini akan menjadi seperti ini. Lalu, pada energi Gibbs, ketika dalam fase gas, entropi molarnya itu lebih tinggi, dan suhunya itu akan lebih peka daripada fase cair dan padat. Hal tersebut dikarenakan pada fase gas, molekul-molekul yang menyusunnya itu sangat renggang, ikatannya itu sangat renggang, sehingga molekul-molekul itu bisa bergerak bebas. Nah, ketika ia bisa bergerak bebas, maka akan lebih mudah menghasilkan suhu. Hal ini sama halnya dengan orang ketika berolahraga. Ia akan lebih mudah membuat suhu tubuhnya makin meningkat. Begitupun pada fase cair dan padat. Berhubungan dengan entropi atau keacakan, entropi atau gerak molekul bisa mempengaruhi suhu. Pada fase padat, entropinya itu hampir tidak ada, karena molekulnya itu berikatan sangat rapat sehingga tidak terjadi pergerakan, tak menghasilkan suhu, ia itu hanya bisa bergetar. Nah, sedangkan pada fase cair, ia akan sedikit mudah molekulnya itu mengalami keacakan karena ikatannya itu sedikit renggang. Maka karena itulah energi Gibbs juga memiliki ketergantungan terhadap suhu.
Nah, energi Gibbs ini pasti bergantung pada suhu karena ia bisa digunakan untuk menghitung kerja reversibel yang memiliki suhu dan tekanan yang konstan pada sistemnya. Nah, kebergantungan fungsi Gibbs ini bisa kita jelaskan dengan persamaan ini. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, maka yang pertama adalah pada rumus Gibbs ini diturunkan menjadi persamaan ini. Lalu, diferensial dari Gibbs juga diturunkan terhadap suhu, sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Pada turunan dari persamaan energi Gibbs berkurangnya entropi, kita substitusi dengan turunan dari diferensial energi Gibbs terhadap suhu, yaitu ini. Nah, sehingga persamaannya ini akan menjadi seperti ini. Karena energi Gibbs ini akan mengalami penurunan jika entropinya bernilai positif, maka entropi yang bernilai positif tersebut kita sisipkan ke persamaan, sehingga persamaannya ini akan menjadi seperti ini. Nah, pada persamaan tersebut dicoret yang bernilai positif supaya reaksi berjalan secara spontan pada semua temperatur. Maka persamaan ini akan menjadi seperti ini. Pada persamaan ini, bagian min H per T itu sama dengan perubahan entalpi dan perubahan entropinya diganti dengan turunan dari diferensial energi Gibbs terhadap suhu. Maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Turunan dan energi Gibbs terhadap suhu tersebut diturunkan lagi sehingga persamaannya itu akan menjadi seperti ini. Jadi persamaannya itu akan menjadi seperti ini secara keseluruhan. Lalu bagian min G per T-nya akan mengalami perpindahan ruas ke sebelah kiri sehingga T yang di sebelah kiri tersebut akan menjadi 1 per T. Nah, persamaannya akan menjadi seperti ini. Pada bagian G D per DT 1 per T itu akan mengalami operasi perkalian, sehingga menjadi D per DT pangkat 2. D-nya itu habis, jadi tinggal G per T pangkat 2. Maka persamaannya itu akan menjadi seperti ini. Karena dG per dt itu sama dengan S atau entropi, maka persamaannya ini akan menjadi seperti ini. Nah, persamaan ini akan mengalami operasi bilangan, sehingga persamaannya ini akan menjadi seperti ini. Ini merupakan hasil akhir yang merupakan sama dengan persamaan yang sebelumnya tadi, yang di layar tadi. Selain bergantung kepada suhu, energi Gibbs juga bergantung kepada tekanan, karena kerja reversibel yang terjadi itu harus pada sistem tertutup. Nah, pada sistem tertutup itu, sistem dan tekanannya kan harus sama. Nah, jadi bergantung banget kan si energi Gibbs ini pada tekanan ataupun suhu. Nah, ketergantungannya ini bisa kita jelaskan melalui persamaan. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, maka langkah pertamanya adalah dengan diferensial total dari energi Gibbs ini kita turunkan terhadap tekanan. Persamaannya itu akan menjadi seperti ini. Lalu persamaan ini kita integrasikan pada temperatur konstan dari tekanan standar ke tekanan yang lainnya. Maka persamaannya ini akan menjadi seperti ini. Lalu delta G atau perubahan energi Gibbs ini diintegrasikan, maka ia akan sama dengan hasil pengurangan antara energi bebas dengan energi bebas Gibbs standar. Nah, persamaan ini akan jadi seperti ini. Lalu, karena energi Gibbs itu berbeda dengan energi Gibbs standar dan yang kita cari adalah energi Gibbs pada tekanan, maka persamaan ini akan menjadi seperti ini. Dalam persamaan ini, energi bebas standar itu sama dengan fungsi temperatur, makanya ia diikuti oleh temperatur. Tetapi ketika zat yang kita observasi itu liquid atau solid, bukan gas, maka volumenya itu kan hampir tidak tergantung pada tekanan. Nah, maka integralnya ini kita hilangkan atau kita hapuskan aja. Nah, persamaan ini akan menjadi seperti ini. Dalam persamaan itu, energi bebas kan dalam kurung T, P. Nah, itu artinya energi bebas Gibbs itu bergantung pada suhu dan tekanan. Lalu pada volume juga dia diikuti oleh pengurangan antara tekanan dengan tekanan standar. Itu akibat dari perubahan tekanan yang diintegralkan tadi. Seperti itu. Lalu karena kita tadi sedikit menyinggung kata spontan yang berhubungan dengan reaksi, maka gimana sih hubungan energi bebas dengan kesetimbangan kimia? Nah, hubungan antara energi bebas dengan kesetimbangan yaitu ada pada posisi kesetimbangan. Nah,
Posisi kesetimbangan itu bisa menyatakan nilai energi bebas. Kalau misalnya nilai energi bebasnya itu paling rendah, berarti reaksi ini lagi berada pada posisi kesetimbangan. Nah, kalau misalnya paling tinggi berarti berkebalikan ya. Jadi pada intinya, makin rendah energi bebas Gibbs, maka akan semakin setimbang. Jadi pembahasan materi kali ini hanya sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.